TLM ini apa sih? Apa singkatan dari tilem tah? Filmnya apa itu? Film itu tidur ah. Analis kesehatan ya tadi ya? Iya, betul. Analis kesehatan. Loh, kok Nggak gak ada? ya kan? Iya kan nih apa sudah tutup apa namanya? Analis kesehatannya. Analis kesehatannya apa sudah tutup? Iya. Ternyata ada perubahan nama ya. Realitanya itu seru ya, jelas. Kayak meneliti sebuah bakteri-bakteri. Oke. Dia juga punya pekerjaan CEO ternama di Cina. Wah. Siapa itu? Siapa? D3 itu lebih banyak prakteknya daripada teori. D3 kan cuma 3 tahun. Ah, Nah, setelah lulus itu bisa siap langsung kerja. sampai larut malam kita ngobrol-ngobrol sampai tugasnya malah yang nggak Iya. selesai. Itu juga bahaya loh. Tekan gara-gara tugas itu juga nggak baik kan. Nggak, Kita juga butuh depresi. refreshing. Iya. Wah, jadwalnya tabrakan jadi Pusing. kayak badminton, habis itu langsung laprak, besoknya Oke. praktikum, buat laporan, habis itu latihan lagi, terus kayak gitu. Malah besoknya malah tepar Iya, ya. tepar. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Bakta Talk, podcastnya Ika Bakta. Oke, hari ini kita tidak sendiri, tapi bersama teman-teman kita yang kece-kece ini dari D3TLM. Mungkin Iya. kita bisa kenalan terlebih dahulu Kak. Mungkin dari aku dulu. Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Arifriansyah dari D3TLM. Dan dulunya aku ini alumni dari Man Bondowoso. Mungkin dari kakak-kakaknya bisa perkenalan. Oke, kenalin, nama aku Devana Damai Sayula Permana. Aku dari Prodi D3 TLM. Aku dulu berasal dari SMAN 2 Magetan. Hai, aku Nafis Manjuri Ramadhani. Saya dari D3 TLM. Aku dulu berasal dari SMAN 1 Kauman yang berada di Tulungagung. Oke, terima kasih perkenalannya teman-teman. Kemudian gimana nih kabarnya pada hari ini? Untuk aku alhamdulillah sehat sih. Cuman kantongnya yang agak gak sehat ini. Aduh ya, Iya. kebutuhan ya kan? Iya. Kebutuhan Berkurang. wajib. Nah, mungkin dari Kak Nafis. Alhamdulillah baik saya. Berarti hadir di sini kita semua dalam keadaan yang baik-baik ya. Cuma keluhannya Kantongnya. satu juga ya. Jadi kantongnya yang kosong. Kantong Iya. Oke. Kita juga merantau di sini. Di Kediri. Kita kan dari D3 TLM nih. Ngomong-ngomong tentang TLM nih. TLM ini apa sih? Apa TLM ini singkatan dari tilem tah? Filmnya apa itu? Film itu tidur ah. Film tidur. Oke, gimana sih TLM itu? TLM itu teknologi laboratorium medis. Jadi kita melakukan penelitian di laboratorium menggunakan teknologi yang canggih. Oke. Gitu. Aku kira TLM itu singkatan dari tilem. Ya bukan. Tidur ya? Iya. Film itu tidur. Kita di IKA TLM, film tidur gitu. Waduh. Berarti prodi yang mengarah ke tidur berarti. Berarti belajar tidur. Iya. Wah. Bocah tidur. Bukan ya? TLM itu Iya. bukan singkatan dari tilem atau yang lain yang nyeleneh-nyeleneh ya. TLM itu teknologi laboratorium medis. Oke. Jadi gini loh, TLM tuh sekarang banyak yang kurang tahu karena berubah nama. Dulunya itu kan analis kesehatan. Betul. Sekarang berubah nama jadi TLM. Jadi kayak banyak orang yang kurang tahu akhirnya. Juga pengalamanku dulu awal-awal daftar TLM itu ketika buka brosur, seret, kayak harus cari analis kesehatan ya tadi ya. Iya, betul. Analis kesehatan. Loh, kok Nggak gak ada? ya kan? Iya betul. Kan ini apa sudah tutup apa namanya? Analis kesehatannya. Analis kesehatannya apa sudah tutup? Iya. Kira gitu. Ternyata aku searching lagi di Google itu ternyata ada perubahan nama ya. Sebutan nama dari Analis analis kesehatan. ternyata dirubah menjadi TLM yaitu teknologi laboratorium medis. Nah, Iya. Jadi ingat-ingat ya buat teman-teman yang di rumah. Jadi analis kesehatan itu sekarang sudah berganti nama menjadi TLM atau teknologi laboratorium medis, teman-teman. Oke, jangan lupa ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Kalian kan di sini masuk TLM. Apa sih realita kalian ketika masuk TLM di kampus ini?
Realitanya itu seru ya, jelas. Kayak apa? Kita kayak meneliti sebuah bakteri-bakteri. Oke. Kayak virus, kita meneliti suatu penelitian yang mendalam gitu. Oke. Mungkin dari Kak Deva? Seru sih karena setelah apa itu praktikum kita buat laporan, habis itu kejar target seperti itu. Kan juga aku kan dari D3 TLM, kayak first impressionnya masuk TLM itu masih bingung lah ya. Iya, Tapi selama kita masih bisa berusaha, yuk kita masih bisa. Jadi kita meskipun masuknya dari sini, masuknya ke sini itu dari nol, tapi kita masih bisa mengejar lah istilahnya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana ketika kalian masuk di TLM ini, seperti apa sih sama dosen-dosennya gitu? Dosen-dosennya galak atau ya seperti apa gitu? Ya beberapa sih ya. Enggak terlalu galak juga kan. Enggak, maksudnya tegas tapi asik gitu loh. Asik ya. Sportif gitu. Oke, kalau dari aku sih ya, TLM itu selain kita punya dosen yang tegas, kita punya salah satu dosen yang ternyata dia selain menjadi dosen di IIK, dia juga punya pekerjaan CEO ternama di Cina. Wah. Siapa itu? So, Pak Namanya Rizal. itu Pak Rizal. Wah, Itu. setiap hari itu kalau saya lihat kontennya di Instagramnya itu selalu pasti pakai jas rapi-rapi gitu. Wah, itu keren. Kayak seperti CEO gitu ya. Nah, betul sekali Pak Rizal. Pak Rizal. Siapa? Oke, pertanyaan selanjutnya, katanya nih ya, ada yang bilang kenapa D3 TLM, kenapa kok gak ambil S1 lah, SD4 lah gitu. Untuk kalian gimana? Tanggapan kalian seperti apa? Kalau dari saya sih kan D3 itu lebih banyak dibutuhkan. Diutamakan D3 dulu baru D4. Betul. Kemudian kalau setelah lulus bisa langsung kerja seperti itu. Kemudian peluang karirnya yang cukup luas. Oke. Kalau menurut Nafis? Menurut aku itu D3 itu lebih banyak prakteknya daripada teori. Soalnya kan diploma itu lebih banyak praktikum daripada teori, daripada dibanding S1. Cuma menurut aku bukan perbandingan S1 dan diploma ya teman-teman. Berarti seperti Kak Deva yang bilang tadi, Deva itu masuk di sini karena sedang mengejar prospek kerjanya, Ya, yang betul. memang sekarang yang dibutuhkan itu dari D3 TLN. Seperti itu. Oke. Tambahan juga nih dari aku kalau D3 kan cuma 3 tahun. Nah setelah lulus itu bisa siap langsung kerja. Beda sama kayak S1 yang masih harus ambil profesi seperti itu. Oke. Jadi siap kerja lah gitu intinya. Berarti memang benar-benar Kak Deva itu sekarang mengutamakan nanti ketika lulus itu mau kemana gitu ya. Iya. Oke. Menarik nih. Soalnya juga penting kan kerja. Oke. Memang cukup menarik ya. Iya. Apalagi dari prodi D3 TLM ini memang banyak orang yang masih belum tahu, teman-teman. Iya. Oke, teman-teman tadi bilangnya kalian juga mengutamakan hal dalam pekerjaan kan? Iya. Mungkin dari pandangan kalian pekerjaan seperti apa sih setelah lulus itu dari D3 TLM ini? Pandangan saya itu D3 TLM itu setelah lulus kita bisa kerja langsung di rumah sakit atau puskesmas ataupun bisa di pabrik yang menyediakan laboratorium untuk menelitikan sebuah misal makanan, minuman gitu juga bisa. Oke. Ya. Mungkin dari Kak Deva ada tanggapan? Ya seperti itu sama juga. Oh, sama. Jadi ketika kalian lulus, kalian juga pengennya tetap di dunia medis, kemudian juga seperti alumni kita ada yang ke apa namanya ya tadi? Seperti Rumah sakit, puskesmas. ya, rumah sakit, sakit, terus puskesmas, tempat industri. industri ya. Iya, industri. Betul sekali. Oke, teman-teman, kan tadi kan pengennya di rumah sakit gitu. Sebenarnya prospek kerjanya di rumah sakit itu seperti apa sih? Kalau di rumah sakit itu seperti contoh kayak waktu pengambilan darah, lab agar kita tahu kayak menganalisis dari si pasiennya itu terkena DB atau tipes, itu kita yang ambil sampelnya seperti itu. Mungkin Juga bisa cek gula darah. gula darah. Oke.
Ya, asam urat asam seperti urat. itu. Karena istilahnya hal-hal seperti itu bisa dibilang basic untuk kita Iya, ya. masih basic. Dan basic tapi kita perlu memahami betul karena kita juga berhubungan dengan kesehatan orang, tentunya harus benar-benar kita kuasai ya. Iya, harus benar-benar teliti. Betul sekali. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih, kan dari TLM itu tadi katanya Kak Deva juga kita itu selalu praktikum, kemudian kita juga jarang, kan anak muda kan, anak muda seperti sekarang itu kan butuh nongkrong lah istilahnya. Iya, buat refreshing lah. Betul. Biar gak pusing ini. Kan gimana kalian untuk manajemen waktunya nanti, apakah kalian mengesampingkan itu semua atau kalian hanya berfokus pada kuliah atau seperti apa? Mungkin aku pengen denger langsung dari Kak Nafis dulu. Kalau aku sih semisal ada tugas nih, tugas praktikum nih, diselesaikan dulu tugas praktikum, lalu habis selesai ditinggal nongkrong gitu. Mungkin dari Kak Deva? Kalau dari aku sih mungkin ngajak kumpul dari anak TLM ya. Habis itu waktu ngumpul di contohnya di warung nanti ngerjain bareng sambil sharing-sharing lah. Oke. Iya. Pernah juga kita pengalaman kan, kita ngumpul di warung sampai larut malam kan waktu Iya. itu. Sampai larut malam kita ngobrol-ngobrol sampai tugasnya malah yang nggak Iya. selesai. Itu juga bahaya loh. Daripada kita kuliah tapi diambil pusing, mending kita keluar, Santai. kita ya dibawa santai lah istilahnya gitu. Betul. Masuk TLM itu meskipun kita benar-benar ditekan untuk segera selesai kuliahnya, juga kita harus bisa manajemen waktunya. Betul. Seperti Kalau kita tertekan gara-gara tugas itu juga nggak baik kan. Kita juga butuh refreshing. Iya, seperti Pak Rizal tadi. Iya. Dia waduh, kontennya memang benar-benar gimana ya? Lawak sekali. Iya. Pasti setiap dia upload story atau apa pasti bawaannya wah ini inspiratif banget, meskipun kadang Pak Rizal ya agak kemana-mana kontennya tapi tetap lucu. Iya. Aduh, kayak kita tuh punya dosen yang menggambarkan kayak meskipun di TLM itu kita juga bisa eksis loh, seperti itu kan. Iya, Kan juga dari kita juga meskipun kesibukan di kampus juga kita kan sebagai Mr. and Miss kan di kampus ini. Jadi manajemen waktunya masih benar-benar kita butuhkan. Iya. Benar-benar kita atur. Oke. Mungkin kita dari D3 TLM juga bukan hanya tentang nongkrongnya juga ada, tapi kita juga punya sebagian prestasi seperti misalnya dari UKM yang kita ikuti. Mungkin dari Kak Deva bisa diceritakan ikut UKM Kalau apa? aku sih ikut UKM badminton. Nah, kemarin baru-baru ini kan ada itu Rector Cup. Untuk persiapannya itu kemarin itu 2 mingguan. Itu kebarengan sama praktikum, jadi wah jadwalnya tabrakan, jadi pusing. kayak badminton habis itu langsung laprak, besoknya praktikum buat laporan, habis itu latihan lagi, terus kayak gitu. Malah besoknya malah tepar. Iya, ya. tepar. Mungkin dari Kak Nafis ikut UKM apa? Mungkin bisa diceritakan dan prestasinya apa? Sebenarnya saya ikut UKM tapi nggak pernah masuk. Waduh, UKM apa kalau boleh tahu itu? UKM badminton tuh. Waduh, badminton malah Dari awal saya ditinggal. nggak ikut soalnya saya bingung untuk memanajemen waktu. Oke. Karena ya itu tadi kan ada jadwal dari Mr. and Miss. Aku juga masuk ke kampus ini juga awal-awal saya cari mungkin ada UKM yang cocok nih, UKM apa. Aku ikuti semua, tapi gak ada satupun yang aku ikuti latihannya. Jadi bener-bener kayak ngampung nama doang istilahnya. Iya. Jadi kita cuma naruh nama. Waduh, bahaya. Cuma ikut-ikut doang. Iya. Oke, teman-teman, kan tadi kita ngomongin TLM nih. Kalian kenal TLM IK ini dari kapan sih sebenarnya? Kalau aku sih dari akhir semester di waktu SMA kelas 3, tepatnya di semester 6. Nah, itu mulai aku cari TLM kayak di kampus mana aja. Ternyata nih aku dapat info waktu lewat di TikTok. Itu kayak oh ternyata di TLM-nya IK itu fasilitasnya bagus, lengkap. Jadi kalau kita masuk kan otomatis waktu pembelajaran bisa jadi nilai plus buat kita agar pembelajaran lebih maksimal, terus
lebih terasa lagi kitanya gitu. Mungkin dari Kak Nafis. Aku dulu tahu TLM itu juga dari SMA. Aku dulu nge-planning itu pertama juga ikut UTBK, terus yang kedua itu kita masuk swasta kalau nggak keterima di UTBK. Nah dulu jelas saya milih negeri ikut UTBK, tapi saya nggak lolos. Nah aku menemukan opsi yang tepat nih di IIK, khususnya di TLM nih. Nah itu kan juga IIK kan kualitasnya modern, Bukan fasilitas main-main juga. cukup. Iya, IIK makanya asik. kesehatan nomor 1. Betul sekali. Nah IIK itu. lengkap, fasilitas juga oke kan, oke banget. Nah jadi dari situ aku menjadi mahasiswa TLM sampai saat ini. Oh, mungkin dari kalian berdua masih dari SMA ya. Kalau aku sendiri nih ya, kenal TLM itu semenjak masih dalam kandungan, teman-teman. Kalau kalian harus tahu itu. Wah, jadi Kok bisa itu? Kok bisa? semenjak ibuku lahir, wah ini sudah calon analis ini. Calon analis. Bisa diramal Nah, berarti. iya. Jadi pas keluar, alhamdulillah analisnya sudah Analis. lahir. Jadi sudah punya nama analis semenjak lahir, semenjak dalam kandungan. Iya. Udah diprediksi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Jadi yang bisa saya simpulkan nih ya, TLM itu bukan singkatan dari film. Ya. Iya. Bukan film ya. Terus juga TLM itu sudah berganti nama, sebelumnya itu dari analis kesehatan ya. Oke. Jadi teman-teman semuanya yang mau masuk TLM IK Bhakta, jangan lupa TLM itu ya tadi itu analis kesehatan ya teman-teman ya. Kalau mau cari tahu lebih dalam mengenai TLM IK Bhakta, mungkin kalian bisa langsung ke websitenya IK Bhakta. Oke, mungkin dari Nafis sama Deva punya pesen nih buat adik-adik kalian di SMA sana. Ada. Oke. Ada. Oke, buat adik-adik pesan dari saya, jangan ragu untuk memilih D3 TLM di IK karena kualitas dan fasilitas modern dan mencukupi. Nah, kalau tambahan dari aku sih untuk adik-adik semua, jangan ragu pilih TLM karena yang pasti seru, banyak praktikum, jadi kita lebih terasa lah skillnya seperti itu. Belum lagi prospek kerja kita juga sudah jelas ketika Nah, sudah betul. lulus nanti, kita sudah terarah. Oke, cukup sekian perbincangan kita pada kali ini tentang TLM. Semoga teman-teman yang di rumah semakin paham apa itu TLM. Jangan lupa teman-teman semuanya yang di rumah like, Komen dan subscribe. Dadah.